Ini pulpen ada. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Ya, kita selalu komit dan kita setia dengan kesepakatan yang sudah kita buat untuk melakukan kelas jemaat setiap minggu jam 9 sampai dengan kurang dari jam 10. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita minggu ini ya mengenai eklesiologi atau doktrin gereja, kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas rahmat pertolongan-Mu. Engkau telah memelihara kami, memimpin kami, sehingga pagi ini kami dapat berkumpul, berjemaat bersama-sama, dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mempersiapkan diri atau di dalam perjalanan. Tuhan Engkau pimpin supaya mereka bisa tiba di tempat ini dengan selamat dan bisa menikmati pelajaran Alkitab dan juga persekutuan jemaat di tempat ini. Kami juga rindu Tuhan dari waktu ke waktu, dari minggu ke minggu, Engkau kiranya mengirim jiwa-jiwa yang lapar, yang haus akan kebenaran, yang rindu untuk belajar kebenaran, agar mereka juga ditambahkan di dalam jemaat ini. Tuhan, pimpin kami semua Tuhan, terus bekerja dalam hati dan pikiran kami, dalam mempelajari kebenaran dari waktu ke waktu. Kehidupan iman kami terus diisi dengan kebenaran Tuhan, dan Roh Kudus terus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami diberikan satu kemampuan, kekuatan untuk memahami dan melakukan firman Tuhan. Ini doa kami, ini harapan kami. Dengar doa kami Tuhan, dan jawab sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup, kami berdoa, bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Baik, ya. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai eklesiologi. Kita akan lanjut mengenai eklesiologi. Ya. Eklesiologi. Ya, eklesiologi ya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini dari kata eklesia. Eklesia itu artinya jemaat, logi itu ilmu. Jadi eklesiologi itu berarti kita belajar tentang jemaat, atau dalam bahasa umumnya itu dikenal dengan doktrin gereja. Ya, jadi doktrin gereja kita telah bahas yang lalu, kita telah melihat bagaimana ada 3 model gereja yang telah dikatakan Alkitab. Ada gereja, ada eklesia milik Kristus, ada eklesia milik manusia, dan ada eklesia milik setan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan bahas mengenai tujuan dari gereja. Jadi tujuan orang datang ke gereja itu untuk apa, dan tujuan dari gereja itu untuk apa. Ya, nah, kalau kita melihat tujuan gereja yang pertama, ya Tuhan mendirikan jemaat. Ya, kalau di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 18 itu dikatakan di situ, ya, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi alam maut tidak akan menguasai. Jadi jemaat Kristus, ya jemaat Kristus, ya tidak dikuasai alam maut. Nah, ya, jemaat Kristus tidak dikuasai alam maut. Artinya begini, ya. Kata jemaat itu kumpulan orang atau sebuah institusi. Jadi satu-satunya institusi di dunia ini yang dimana Tuhan sendiri berkata itu adalah institusi milik Dia. Institusi milik Dia yang adalah jemaat itu tidak akan dikuasai oleh alam maut. Artinya, ya, jadi di tempat-tempat lain ada institusi kepolisian, ada institusi kejaksaan, ada banyak institusi yang ada di dunia ini. Tapi satu institusi yang tidak dikuasai alam maut adalah jemaat Kristus. Ya, nah,
Namun kita sudah belajar yang lalu bahwa ada jemaat yang bukan jemaat Kristus. Ya, nah perbedaannya di mana? Jemaat yang adalah jemaat Kristus, kepalanya itu adalah Tuhan Yesus. Kita tidak pernah mendapat catatan di Alkitab bahwa ada ketua sinode yang diangkat oleh gereja pada waktu itu. Tidak ada. Dan kita tidak pernah mendapat bahwa ada sistem kepausan yang diajarkan di dalam Alkitab. Kita mengetahui bahwa Paulus berkata bahwa tiap-tiap jemaat lokal, yaitu Efesus, Korintus, Galatia, dan sebagainya, kepalanya itu adalah Yesus Kristus. Nah, coba kita lihat di dalam. Ini jemaat yang tidak dikuasai alam maut. Nomor satu, kepalanya itu adalah Yesus. Ya, coba minta tolong buka di dalam Efesus. Ya, pasal 1 ayat 22. Coba tolong salah satu dari kita membacakan Efesus pasal 1 ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ya, jadi Yesus Kristus adalah kepala jemaat. Ya, Yesus Kristus adalah kepala jemaat. Ini harus dipahami ya. Yesus adalah kepala jemaat. Jadi gereja yang Alkitabiah itu ketua sinodenya itu Tuhan Yesus. Ya. Jadi di atas gereja yang Alkitabiah tidak ada organisasi yang mengepalainya lagi selain daripada Yesus Kristus. Yesus adalah kepala jemaat dan jemaat adalah tubuh Kristus. Ya, di dalam Efesus tadi di Efesus. Tetap Efesus pasal 1 ayat yang ke-23. Nah, kita tolong salah satu baca untuk kita. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu pimpinannya dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya, jadi kepalanya itu Tuhan Yesus. Ya, tubuhnya yaitu jemaat. Ya, jemaat itu tubuh Kristus. Ya. Jadi jemaat itu bukan tipe orang. Kalau tiap pribadi yang ada di dalam jemaat ini disebut dengan anggota jemaat. Ini anggota jemaat. Ya. Nah, jadi kepalanya itu Yesus. Kepala dari gereja itu Yesus. Jemaat itu sendiri tubuh Kristus. Dan dasar gereja itu adalah para rasul dan para nabi. Nah, coba lihat di dalam ya Efesus pasal 2. Tolong baca Efesus pasal 2 ayat yang ke-20. Ya, dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ya, dasar gereja itu ya para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ya, Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Maksudnya apa? Gereja yang Alkitabiah itu titik awal pembangunannya itu Yesus Kristus. Jadi semua orang yang ada dalam gereja Alkitabiah harus orang yang telah mengakui Yesus sebagai ya Mesias anak Allah yang hidup. Atau gereja yang Alkitabiah anggotanya itu diisi dengan orang-orang yang sudah lahir baru. Amin. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi gereja yang Alkitabiah tidak pernah menekankan bahwa kalau kamu gabung di dalam gereja, kamu harus ya isi formulir pendaftaran jadi anggota gereja. Tidak. Penekanan gereja yang Alkitabiah, orang yang bergabung menjadi anggota gereja, dia harus lahir baru. Nah, lahir baru itu kan urusannya dengan Tuhan. Tapi bukti dia lahir baru itu ditandai dengan baptisan. Jadi anggota gereja ditambahkan karena ada tambahan orang yang menyerahkan diri dibaptis. Ya, di dalam Kisah Para Rasul. Coba kita lihat. Ya, jadi anggota gereja ditambahkan yang melalui baptisan.
Ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-41. Ya, oke. Silakan dibaca. Kisah Orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. 3.000 jiwa. Ya. Jumlahnya bertambah 3.000 jiwa. Jadi, hitungan jumlah anggota jemaat ditambahkan, adanya orang yang menyerahkan diri dibaptis. Diawali dengan orang itu bertobat dan percaya kepada Yesus. Jadi orang tersebut harus sudah bertobat, orang tersebut harus sudah percaya kepada Yesus, kemudian ditandai dengan dibaptis. Makanya gereja yang Alkitabiah tidak pernah menawarkan kepada orang menjadi anggota dengan selembar kertas formulir pendaftaran atau mengisi administrasi tertentu. Tetapi gereja yang Alkitabiah menantang orang yang sudah bertobat dan lahir baru. Kalau kamu mau bergabung, kamu harus menyatakan imanmu di hadapan jemaat. Di mana dasarnya harus menyatakan iman di hadapan jemaat? Di dalam Roma. Coba kita lihat Alkitab kita. Ya, dalam dalam surat Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10. Ya. Minta salah satu baca untuk kita. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi hati Tuhan sudah tahu bahwa dia sudah lahir baru. Pengakuan dengan mulut itu dilakukan di dalam tubuh Kristus, di dalam jemaat. Ya. Jadi dia mengaku, saya sudah bertobat, saya sudah percaya kepada Yesus. Dia mengaku di hadapan jemaat. Lalu saya mau dibaptis. Jadi baptis itu juga bukan dibaptis secara pribadi. Datang ke rumah gembalanya, datang bilang, oh saya mau baptis. Tidak. Orang tersebut harus maju di hadapan jemaat, menyatakan sikap untuk dibaptis. Mengaku dengan mulut. Jadi percaya dengan hati, dibenarkan, mengaku dengan mulut, diselamatkan. Jadi perlu pengakuan, dan pengakuan itu dibuat di mana? Di hadapan jemaat. Ya. Jadi syarat anggota jemaat ditambahkan adanya anggota baptisan. Tapi ingat, baptisan yang dilakukan jemaat Alkitabiah itu tidak diulang-ulang. Ya. Sebenarnya istilah baptis ulang itu istilah yang dikenakan oleh lawan-lawan dari gereja yang membaptis ulang orang-orang yang waktu kecilnya dibaptis baik. Ya. Sebenarnya tidak ada baptis ulang. Yang benar itu baptis yang Alkitabiah. Kalau baptis yang Alkitabiah itu hanya perlu dilakukan 1 kali seumur hidup. Namun kalau baptisannya itu salah, maka perlu diulang. Seperti yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Ya, Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 5. Minta tolong salah satu baca untuk kita. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadi keanggotaan gereja ditambahkan dengan baptisan. Nah, syarat orang dibaptis, ya, syarat orang dibaptis, yang pertama, syarat orang dibaptis, ya, syaratnya dibaptis harus orang yang bertobat dan percaya. Ya. Bertobat dan
percaya. Ya. Ini. Jadi orang bertobat dan percaya. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang keempat, Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-41 dikatakan orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Jadi orang yang dibaptis itu bukan karena diserahkan oleh orang tua. Orang yang dibaptis bukan karena dipaksa oleh orang lain. Tetapi orang yang dibaptis menurut catatan Alkitab, baptisan yang benar, menyerahkan diri. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri. Berarti mereka memberi diri dengan kesadaran, bukan diberi. Nah, itu catatannya. Makanya di dalam Kisah Rasul 19 diulang oleh Paulus, karena Paulus heran. Ini orang-orang ini katanya sudah dibaptis dengan baptisan Yohanes. Lalu ditanya Paulus, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Karena di sini kalau betul-betul dia dibaptis dengan mengerti, tentu Roh Kudus akan memimpin dia dan dia akan paham perkataan Paulus, perkataan Yohanes Pembaptis yang berkata, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Dia yang datang kemudian akan membaptis kamu dengan api dan Roh Kudus." Sedangkan orang-orang yang dalam Kisah Rasul 19 tidak tahu siapa Roh Kudus. Makanya Rasul Paulus tekankan, kamu sudah dibaptis dengan baptisan mana? Mereka bilang baptisan Yohanes. Rasul Paulus bilang baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang sudah bertobat. Sehingga Paulus menginjili mereka dan mereka betul-betul terima Yesus. Akhirnya mereka dibaptis lagi dengan baptis yang Alkitabiah. Ya, makanya kita tidak pernah membaca di dalam Alkitab ada peristiwa pembaptisan bayi. Ya, berdasarkan Matius 3 ayat 11 dikatakan Yohanes bilang, "Aku membaptis kamu sebagai tanda pertobatan." Jadi baptisan air itu tanda pertobatan. Makanya orang yang dibaptis dengan baptisan air, nomor satu orang itu harus percaya dulu. Alkitab tidak pernah mencatat baptisan itu tanda meterai. Itu keliru. Tanda meterai diterima orang bukan pada waktu dia dibaptis, tapi tanda meterai diterima orang pada waktu dia percaya. Dalam Efesus pasal 1 ayat 13. Ya, minta salah satu baca untuk kita. Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi meterai Allah bukan diberikan pada waktu orang itu dibaptis, tapi meterai Allah itu diberikan pada waktu orang itu percaya. Ya. Di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 21-22. 2 Korintus pasal 1 ayat 21-22. Tolong baca. Sebab Dia yang meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dan semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi kita lihat di situ bahwa pada waktu orang percaya, dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam hatinya dan dia diberikan pengurapan oleh Allah, diangkat menjadi anak Allah. Itu baptisan yang benar. Ya, makanya praktek baptis bayi itu hampir tidak terdapat di dalam Alkitab. Memang Alkitab tidak pernah melarang untuk membaptis bayi, betul. Tetapi Alkitab tidak pernah perintahkan untuk baptis bayi. Justru Alkitab tekankan kalau mau baptis harus orang yang sudah percaya dan bertobat. Makanya ya, orang yang sudah percaya dan bertobat itu dibaptis bukan saya sudah percaya dan bertobat cari orang baptis secara pribadi, tidak, tetapi harus dibaptis di dalam jemaat. Ya, dibaptis di dalam jemaat. Ya. Pada waktu orang itu dibaptis di dalam jemaat, jumlahnya ditambahkan menjadi 3.000 jiwa. Jadi tubuh Kristus dibangun dengan Yesus sebagai batu penjuru, jemaat sebagai para rasul dan para nabi sebagai dasar jemaat. Jadi semua yang bergabung menjadi anggota di dalam
tubuh Kristus atau jemaat adalah orang yang sudah bertobat dan percaya. Itu ditandai dengan baptisan. Dibaptis. Ya, harus dibaptis, bertobat percaya. Yang kedua, baptisan yang benar itu kata baptiso, itu artinya diselam. Baptiso itu artinya selam, bukan percik. Ya, kalau percik itu rantiso. Mengapa harus selam? Karena selam itu, baptisan itu gambaran dari Injil. Apakah Injil? Injil itu bicara tentang ya kematian, penguburan dan kebangkitan Kristus. Pada waktu orang menyerahkan diri dibaptis, dia menandai pertobatannya. Dia menandai bahwa dia sedang menyerahkan dirinya. Dia yang lama telah mati bersama dengan Kristus dan dia yang baru hidup bersama dengan Kristus. Jadi, ya, yang kedua caranya itu harus dengan cara yang benar. Cara yang benar. Bagaimana tandakan pertobatan tapi dirantis? Ya tidak bisa. Caranya itu harus cara yang benar. Berdasarkan Roma, coba lihat. Roma pasal yang ke-6 ayat 3 dan 4. Roma 6 ayat 3 dan 4. Ya, dan tidak tahu kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, jadi Alkitab katakan itu, baptisan itu simbol kita mati bersama Kristus, dikuburkan bersama dengan Kristus, dan kita ya bangkit mendapat hidup yang baru ya bersama dengan Kristus. Maka Paulus bilang, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi jemaat ya, cara orang yang percaya, caranya benar, dan yang ketiga tadi dilakukan di dalam jemaat. Bukan pergi misalnya dia, oh saya sudah bertobat dan percaya, cari orang untuk baptis. Oh tidak benar. Baptisan itu adalah perintah yang Tuhan perintahkan untuk dilaksanakan di dalam jemaat lokal. Amin. Amin. Jadi anggota jemaat itu ditambahkan dengan adanya tambahan jumlah orang yang dibaptis. Kalau orangnya sudah baptis, tidak perlu dibaptis lagi. Kalau dia sudah baptis dengan cara yang benar, dia cukup maju ke depan, menyatakan iman untuk bergabung dalam jemaat. Jadi baptisan yang alkitabiah hanya perlu dilakukan satu kali seumur hidup. Tidak perlu dilakukan berulang-ulang kali. Kecuali pada waktu dia dibaptis belum percaya, belum bertobat, berarti dia perlu diulang. Atau dia dibaptis dengan cara yang tidak benar, ya harus diulang. Atau dia dibaptis karena ikut-ikutan dengan pengertian yang salah bahwa baptisan itu adalah tanda meterai, itu tidak dipakai. Karena orang yang dibaptis harus orang yang sudah bertobat. Bertobat itu didasarkan kepada dia sudah mengerti akan Injil Yesus Kristus. Dan dia betul-betul mau menyerahkan diri untuk Kristus. Ya, nah, tubuh Kristus. Kalau Kristus adalah kepala, maka Kristus yang adalah kepala, dia adalah benar dan kudus. Maka tubuh Kristus harus benar dan kudus. Ya. Jemaat itu harus benar dan kudus. Nah, jemaat untuk benar dan kudus, anggota-anggota jemaatnya ini harus orang yang benar dan kudus. Orang yang benar dan kudus artinya orang yang telah bertobat, yang telah dibenarkan, yang telah dikuduskan oleh Yesus Kristus. Ya. Dan jemaat ini dibangun dengan Alkitab sebagai fondasi. Ya, nanti kita lihat. Awal mula jemaat itu dibangun dengan dasar pengajaran para rasul. Ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, coba lihat. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-42. Ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, jadi awal mula jemaat itu bertekun dalam pengajaran rasul. Ya, Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-42. Ya, kita lihat di situ dikatakan bahwa jemaat itu bertekun dalam pengajaran ya rasul. Ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan. Ya. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti, untuk perjamuan Tuhan.
Jadi ada 2 perintah yang Tuhan minta laksanakan di dalam jemaat lokal. Yang pertama baptisan. Baptisan adalah simbol pertobatan. Yang kedua adalah perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan itu bukan lagi simbol untuk menyucikan dosa. Tapi perjamuan Tuhan itu sebagai satu bentuk untuk mengingat akan pengorbanan Tuhan. Tentu yang bisa mengingat akan pengorbanan Tuhan adalah orang yang sudah percaya. Jadi perjamuan Tuhan, istilah yang Alkitab katakan itu bukan perjamuan kudus, tetapi istilah yang Alkitab katakan itu perjamuan Tuhan. Nah, coba dilihat di dalam 1 Korintus ya, pasal 10. 1 Korintus pasal 10. Bisa dilihat dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke 21. Satu orang yang saya bacakan untuk kita. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Istilah Alkitab itu bukan perjamuan kudus, tapi Alkitab menggunakan istilah perjamuan Tuhan. Lalu di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-20, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Ya. Jadi istilah yang Alkitab katakan itu perjamuan Tuhan dan bukan perjamuan kudus. Lalu apa bedanya perjamuan Tuhan dan perjamuan kudus? Ya, salah satu tokoh namanya Zwingli. Memang Zwingli saya tidak setuju dengan doktrin keselamatannya, tapi dalam hal mengenai perjamuan Tuhan, saya setuju dengan dia. Karena dia katakan bahwa perjamuan Tuhan itu hanya sifatnya mengingat. Ya, sifatnya mengingat. Karena Alkitab catat bahwa perjamuan Tuhan itu sifatnya mengingat. Makanya dia katakan begini. Ya, dia waktu itu tidak setuju dengan gereja arus utama di Swiss. Dia tidak setuju. Dia katakan perjamuan kudus itu bukan kita mengorbankan kembali tubuh Kristus. Kristus bukan mengorbankan dirinya 2 kali melalui sakramen, melalui perjamuan. Sehingga ya, perjamuan yang benar itu bukan lagi untuk mengorbankan tubuh Kristus, tetapi perjamuan yang benar sifatnya itu mengingat akan pengorbanan Kristus. Ya. Makanya baik itu perjamuan yang dilakukan di dalam jemaat itu bukan dilakukan untuk menyucikan atau menguduskan dosa. Ingat baik-baik. Bukan dilakukan untuk menyucikan atau menguduskan dosa. Makanya yang boleh ambil perjamuan Tuhan adalah orang yang sudah jadi anggota jemaat. Harus dipahami. Kalau orang belum jadi anggota jemaat, dia tidak boleh ambil. Sekalipun dia katakan dia sudah bertobat dan percaya. Tapi kalau dia belum jadi anggota jemaat, berarti dia belum menjadi bagian dari tubuh Kristus di tempat itu. Yang boleh ambil perjamuan Tuhan hanya orang yang telah menjadi bagian dari tubuh Kristus. Karena perjamuan Tuhan, kematian Kristus, perjamuan Tuhan itu menyimbolkan pengorbanan Yesus Kristus, menyimbolkan penebusan Yesus Kristus. Nah, Yesus yang mati di atas kayu salib yang pertama untuk menebus dosa manusia. Yang kedua, Yesus mati untuk menyerahkan dirinya untuk tubuh Kristus, untuk jemaatnya. Ya. Di dalam Efesus pasal 5, coba Efesus pasal 5 ayat yang ke-25. Minta salah satu baca untuk kita. Efesus pasal 5 ayat 25. Ya. Minta tolong salah satu baca Efesus 5 ayat 25. Suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, Kristus menyerahkan dirinya bagi jemaat. Ya. Kristus menyerahkan diri bagi jemaat. Jadi begini, perjamuan Tuhan ya, hanya boleh diambil, hanya boleh dilaksanakan di dalam jemaat. Jadi pengorbanan Yesus menebus dosa manusia. Dan orang yang boleh ambil perjamuan Tuhan adalah orang yang sudah menjadi anggota jemaat. Bagaimana kalau orang itu belum menjadi anggota jemaat, dia ambil perjamuan Tuhan? Dia bersalah terhadap tubuh Kristus. Dia bersalah terhadap jemaat. Ya, dalam 1 Korintus. Ya, oke. Dalam 1 Korintus, coba kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, ya, ayat yang ke-29. Nah, salah satu bacaan untuk kita.
1 Korintus 11 ayat yang ke-29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui kebutuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas diri. Tubuh Tuhan di sini, lihat di dalam bagian ini ada dua. Yang pertama, kalau orang itu belum percaya dan bertobat, dia tidak boleh ambil perjamuan Tuhan. Yang kedua, kalau orang itu belum jadi anggota jemaat, dia tidak boleh ambil perjamuan Tuhan. Di ayat yang ke-29 ini menekankan tentang orang itu harus jadi anggota jemaat dulu baru ambil perjamuan Tuhan. Sedangkan di ayat yang ke-27, coba salah satu baca ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Yang pertama, kalau dia belum bertobat atau dia makan tanpa menghayati pengorbanan Tuhan, dia bersalah terhadap pengorbanan Yesus Kristus. Yang kedua, kalau dia belum jadi anggota jemaat ayat 29, dia bersalah terhadap tubuh Kristus. Jadi makna perjamuan Tuhan, yang pertama itu bicara tentang penebusan Kristus. Yang kedua itu bicara tentang tiap-tiap anggota jemaat yang telah tergabung dalam jemaat patut menghayati pengorbanan Kristus. Amin. Di dalam 1 Korintus, dari mana kita tahu itu? Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 16 dan 17. Kita salah satu baca bagi kita. 1 Korintus pasal 10 ayat 16 dan 17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang diberikan. Roti, ya sekalipun banyak, tapi kita satu tubuh. Tubuh di situ bukan bicara tentang tubuh pengorbanan Yesus, tapi tubuh di situ bicara tentang jemaat. Makanya perjamuan Tuhan, ada gereja yang bikin sembarangan. Anak-anak boleh ambil perjamuan Tuhan. Ya. Orang yang belum bertobat segala macam boleh ambil perjamuan Tuhan. Karena konsep untuk menyucikan dosa. Padahal perjamuan Tuhan itu bukan untuk menyucikan dosa, tetapi itu sebagai simbol untuk mengingat pengorbanan Yesus Kristus. Karena Yesus tidak mati lagi lewat perjamuan kudus. Iya toh? Kalau dia sucikan dosa berarti dia perlu mati lewat perjamuan itu. Betul. Makanya dia tidak mati lagi lewat situ. Dia sudah mati. Dan perjamuan itu sifatnya mengingat. Maka gereja Alkitabnya tidak lakukan sembarangan. Kalau bukan anggota tidak boleh. Karena apa? Dia bersalah terhadap tubuh Tuhan. Kalau belum bertobat tidak boleh. Karena apa? Dia bersalah terhadap pengorbanan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita mengerti ini jemaat? Ya. Jadi ada dua hal. Ada dua hal yang Tuhan perintahkan harus dilaksanakan jemaat secara simbolik. Yang pertama, baptisan itu menyimbolkan Injil, menyimbolkan secara pribadi. Matius pasal 3 ayat 11, Yohanes bilang, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Baptisan itu tanda pertobatan, bukan tanda meterai. Tanda meterai diterima orang pada waktu dia percaya. Efesus 1 ayat 13. Di dalam dia kamu juga ketika kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Bukan tanda meterai, tapi tanda pertobatan. Tanda bahwa dia sudah bertobat, bahwa dia terima Yesus. Maka baptisan itu digambarkan dengan mati saya yang dulu telah mati. Manusia lama saya mati bersama dengan Kristus. Dikuburkan. Dan manusia baru saya hidup bersama dengan Kristus. Maka ditandai dengan selam. Kata baptis itu artinya selam dari bahasa Yunani. Makanya pada waktu tahun 1611 Raja James menerjemahkan Alkitab dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Inggris. Para ahli pada waktu itu bingung. Karena ada yang baptis percik. Ahli-ahli bingung. Bagaimana kata baptiso? Ini kalau kita terjemahkan berarti selam. Berarti bertentangan, kontradiksi dengan kepercayaan kita saat ini. Maka mereka tidak menerjemahkan kata baptiso, tapi mereka menerjemahkan ya hurufnya. Huruf beta diterjemahkan jadi B, alfa diterjemahkan jadi A, pi diterjemahkan jadi P, tau diterjemahkan jadi T, iota diterjemahkan jadi I, sigma diterjemahkan jadi S, omega dibalik jadi M. Jadi baptisan. Ya, karena yang benar itu gini. Tanda pertobatan. Saya manusia lama telah mati bersama dengan Kristus, dikuburkan dan hidup ya bersama dengan Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Makanya Roma pasal yang ke-6 ayat 3 dan 4 katakan demikian. Amin. Amin. Nah, ini kebenaran. Ini sebuah kebenaran karena banyak orang Kristen hari ini
bukan terpaku kepada kebenaran Alkitab, tapi terpaku pada kebenaran tradisi. Kalau kita terpaku pada kebenaran tradisi, ibadah kita itu sia-sia di hadapan Tuhan. Ya, dalam Markus pasal 7, coba kita lihat. Salah satu buka Alkitab dalam Markus pasal 7. Ya, Markus pasal 7 ayat 6 sampai 8. Ya, minta tolong salah satu baca untuk kita. Markus pasal 7 ayat 6 sampai 8. Ya. Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Adat istiadat. Jadi kalau kita menyembah Tuhan karena sebuah budaya, adat istiadat turun-temurun jadi Kristen, hanya ikut-ikutan tanpa meneliti Alkitab, dan ternyata itu hanya sebuah tradisi yang dibangun dengan peraturan manusia, maka ibadah kita itu ibadah yang sia-sia. Percuma mereka beribadah kepadaku. Garis bawahi kata itu. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau berkenan kepada Tuhan atau kepada manusia? Tentu kita mau berkenan kepada Tuhan. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi untuk menjadi anggota jemaat ditandai dengan baptisan. Ditandai. Ya, karena orang yang dibaptis harus orang yang sudah bertobat dan percaya. Tanda bertobat tuh. Makanya di dalam Kisah Rasul pasal 2 tadi ayat 41. Pada waktu Petrus berkhotbah pada waktu hari Pentakosta, banyak orang yang mendengar, percaya kepada Yesus. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Ayat 41, Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. Memberi diri, bukan diberi diri. Kalau bayi itu diberi diri, tapi Alkitab bilang orang yang dibaptis itu memberi diri, membawa diri. Ya, membawa diri. Nah, ditambahkan jadi jemaat tubuh Kristus, Alkitab sebagai dasar gereja. Ya, kemudian tujuan kita bergereja, makanya apa tujuan dari jemaat? Tujuan dari jemaat Kristus supaya alam maut tidak menguasai. Satu-satunya institusi di dunia ini yang tidak dikuasai alam maut hanya jemaat Kristus. Kalau orang sudah jadi jemaat Kristus, iblis tidak akan menguasai, neraka tidak akan menguasai dia. Kalau dia mati, dia pasti masuk surga. Mengapa? Yesus menyerahkan diri untuk jemaat, dan Yesus juga menyerahkan dirinya untuk menyelesaikan dosa manusia. Jadi kalau orang sudah jadi anggota jemaat, dia sudah bertobat jadi anggota jemaat, dia ada dalam jemaat, dia tidak akan dikuasai alam maut. Mati kapanpun dia masuk surga. Yang penting dia ada dalam jemaat yang Alkitabiah. Makanya jemaat yang Alkitabiah itu dipakai Tuhan sebagai apa? Sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, coba baca 1 Timotius pasal 3 ayat 15. 1 Timotius pasal 3 ayat 15. Ya. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Yakni dari jemaat Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi yang menopang kebenaran hari ini jemaat lokal. Ya. Gereja tidak menyelamatkan, jemaat tidak menyelamatkan. Itu prinsipnya. Ya. Mau di gereja Alkitabiah pun, kalau orang itu tidak betul-betul bertobat, dia tidak akan selamat. Ya. Yang menyelamatkan itu hanya iman yang sudah betul-betul menerima anugerah Allah, yang sudah betul-betul percaya, bertobat, dan mengalami apa yang disebut dengan lahir baru. Tapi kalau orang itu pergi ke gereja yang salah, sehari-harinya diisi dengan pengajaran yang salah, imannya bisa salah. Waktu imannya salah, dia ambil tindakan yang salah, dia bisa binasa. Dari mana kita tahu itu? Dari Alkitab. Dalam jemaat Galatia, waktu itu ada orang menyebarkan Injil yang lain. Coba Galatia pasal 1. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 8. Ya, kita tolong salah satu baca. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 8. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah menuntun kamu dan mengikuti satu Injil lain,
yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami ada seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, tertuturlah. Ya, memberitakan Injil yang berbeda. Jadi Paulus sudah bangun jemaat, sudah kasih tahu Injil yang benar. Lalu ada orang yang terpengaruh dengan konsep Yudaisme, konsep bidat-bidat, masuk mengajarkan Injil yang lain. Dan orang yang masuk mengajarkan Injil yang lain, di kemudian hari Paulus ingatkan, kalau sampai ada orang yang menerima Injil yang lain, dia percaya bahwa dia selamatkan, masuk surga bukan hanya percaya Yesus, tapi harus ditambah dengan melakukan hukum Taurat dan Sunat. Paulus bilang orang demikian lepas dari Kristus, hidup di luar kasih karunia. Galatia pasal 5 ayat 3 dan 4. Tolong salah satu baca kita. Galatia pasal 5 ayat 3 dan 4. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang mengenalkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran dari hukum. Kamu hidup di luar kasih karunia. Lepas dari Kristus, hidup di luar kasih karunia, itu sudah pasti binasa. Jadi gini, sesudah orang itu, kalau orang itu sudah betul-betul percaya Yesus, sudah betul-betul bertobat, langkah pertama yang harus dilakukan, dia harus mencari gereja yang Alkitabiah. Amin. Amin. Ya. Penting gereja Alkitabiah, penting. Gereja tidak menyelamatkan. Tapi kalau sebuah gereja mengajarkan satu ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab, tentu mempengaruhi iman. Betul tak? Ya, mempengaruhi iman. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa gereja tidak menyelamatkan, tetapi apa yang diajarkan gereja dapat berdampak kepada iman orang yang ada di dalam gereja tersebut. Nah, jadi gereja dipakai Tuhan sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Di gereja itu jemaatnya diajar dan jemaatnya ditantang untuk keluar memberitakan Injil. Jangan jadi orang Kristen datang dulu dengar, pulang tanpa mengerti. Ya kan? Banyak. Saya dulu waktu remaja Kristen begitu. Yang penting saya datang absen wajar. Absennya itu bukan di gereja, absen di lingkungan. Bahwa saya ini supi gereja. Jadi orang tanya, lu supi gereja? Supi gereja. Atau dong main gila, dia bilang, lu ini sontau gereja, lu tanya dia, betul pi gereja dia. Absen. Tapi kalau kita tanya isi firman, dia itu urusan para pendeta. Itu kesalahan. Karena iman itu, komposisi iman yang membentuk iman orang itu menjadi betul-betul kuat. Nomor 1 pengertian, pengetahuan. Nomor 2 perasaan. Nomor 3 kehendak. Jadi kalau dia tidak tahu apa-apa, ini orang ini celaka. Sekalipun dia duduk di gereja dari pagi jam 6 sampai sore jam 6, kalau dia lakukan tanpa pengertian yang benar, dia binasa. Coba baca Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3. Dalam Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3. Ya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk memberikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mereka giat untuk Tuhan tanpa pengertian yang benar. KKR di mana dia pergi? Tujuannya apa? Supaya dengar itu pengkhotbah tabur para pemabuk. Bukan karena untuk mendapat pengertian. Kalau dia togor, dia misalnya dia bawa kawan mabuk lalu ditogor, kamu begini dia langsung, wah lihat itu bagus, dia khotbah. Dia maksudnya dia singgung habis dulu. Tapi ditanya isi Alkitab, apa itu pertobatan, apa itu Injil, apa itu lahir baru, nol kabuat. Yang begini-begini ini bahaya. Betul tak? Giat untuk Tuhan tanpa pengertian yang benar. Waktu dihadapkan dengan persoalan dia kecewa, dia bisa pindah keyakinan. Ya, makanya ada pendeta yang pindah keyakinan. Itu karena melayani tanpa pengertian yang benar. Nah,
Ya toh, ketika dihadapkan dengan persoalan dia pindah keyakinan. Sudah pindah keyakinan, kurang ajar lagi, menghina keyakinannya sebelum. Ada mantan pendeta yang pindah keyakinan kemudian serang Kristen, termasuk Yahya Waloni itu. Ya toh, itu dia serang Kristen. Mengapa? Karena dia giat, tadinya giat untuk Tuhan, jadi pendeta khotbah dari Alkitab. Dia berbohong. Saya nonton satu video dia berbohong bahwa Alkitab itu dia yang tulis, dong yang tulis para pendeta. Kurang ajar juga. Itu kan bohong, betul enggak? Untuk menghasilkan Alkitab ini kan tidak. Kalau dia yang tulis berarti isi kitab dia dengan kitab yang lain pasti berbeda, betul enggak? Nah, tapi kita tidak perlu marah. Kita cukup mendoakan. Tadi saya bilang kurang ajar itu karena memang yang kurang ajar, karena dia tidak belajar, makanya kurang ajar. Dia pindah, dia ngajarnya sembarangan. Ya, kata kurang ajar itu berarti kurang diajar. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi, kalau orang giat untuk Tuhan tanpa pengertian yang benar, hasilnya itu bahaya. Mendirikan kebenaran sendiri. Itu yang pertama. Ya. Jadi harus betul-betul mengerti. Jadi Kristen harus betul-betul mengerti. Jadi anggota gereja harus betul-betul mengerti. Jangan hanya datang dulu dengar, pulang ditanya nol kaboa. Tidak boleh. Ya, makanya di jemaat ini kita ada kelas jemaat. Ya, kita ada kelas jemaat. Tujuan dari kelas jemaat ialah untuk melengkapi para jemaat. Nah, kemudian kita lihat di sini, ya, tujuannya satu mengajar, yang kedua memberitakan Injil. Nah, lalu jemaat yang datang berjemaat itu datangnya untuk apa? Ya, datangnya untuk menyembah Tuhan. Amin. Nah, tapi sistem penyembahan kita sekarang dengan kitab perjanjian lama itu berbeda. Kalau perjanjian lama itu menyembah secara simbolik. Jadi kalau pergi ke bait Allah itu disebut dengan pergi beribadah. Kalau di rumah dia tidak ibadah. Mengapa? Karena di rumah roh Tuhan tidak ada dalam dirinya. Sedangkan di perjanjian baru, orang pergi ke gereja itu bagian dari ibadah. Mengapa? Di rumah juga dia beribadah. Mengapa di rumah dia juga beribadah? Karena apa? Kalau di perjanjian lama, bait Allah itu dalam bentuk bangunan, roh Allah itu datang dan pergi. Kalau hari ini, orang yang sudah bertobat dan percaya, tubuhnya itu adalah bait Allah. Jadi sistem menyembahnya berbeda. Ya, amin. Amin. Sistem menyembahnya berbeda. Makanya Tuhan Yesus bilang sama perempuan Samaria, saatnya akan tiba dan sudah tiba, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi hari ini kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau orang menyembah dalam roh dan kebenaran, dia tidak butuh imam manusia lagi. Dia tidak butuh untuk pergi ke gereja, untuk pergi akui dosanya. Tidak perlu. Dia mengakui dosanya, dia bisa datang secara pribadi kepada Tuhan. Sedangkan dia datang ke gereja untuk memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Nah, ini harus dipahami oleh jemaat. Ya, harus dipahami. Ya, kan ada orang berdoa, ada pakai perantara kalau dia doa. Perantara baru doa. Atau difasilitasi oleh mediator. Ya, doa harus pakai ya segala macam bentuk, segala macam. Tapi Alkitab katakan di dalam Ibrani, coba lihat Ibrani pasal 5. Ya, Ibrani pasal yang kelima. Kita lihat Alkitab kita dalam Ibrani pasal 5. Ya. Ibrani pasal 5. Kalau kita lihat di situ ayat yang ke Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 dan 16. Ya, Ibrani pasal 4 ayat 15 dan 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Ya.
dengan penuh keberanian. Jadi tidak perlu perantara. Tiap-tiap orang yang sudah percaya hari ini bisa langsung komunikasi dengan Tuhan. Kalau dalam waktu ibadah simbolik itu harus lewat perantara imam. Ada mediatornya, ada yang menjadi penengahnya. Hari ini tidak perlu lagi. Makanya hari ini kalau orang mau pergi akui dosa, tidak perlu datang ke gereja, akui dosa di gereja, akui dosa langsung hadap kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, karena Tuhan Yesus itu adalah imam besar. Tuhan Yesus adalah imam besar. Ya, jadi hari ini makanya di dalam Roma 12 dibilang apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, itu sebagai ibadah yang sejati. Kata ibadah di situ itu lotreia. Lotreia itu berbeda dengan ibadah sujud sembah. Ya, yang sujud sembah itu dalam bahasa, maka bahasa Yunani ini sangat spesifik. Ya, coba kita lihat Roma 12 itu, coba kita lihat. Ya, Roma pasal yang ke-12. Ya, Roma 12. Ya. Ayat 1 dikatakan, kita baca sama-sama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah di sini dalam bahasa Yunani itu berbeda dengan sujud sembah. Kalau sujud sembah itu proskuneo, bahasa Yunaninya. Sujud sembah itu proskuneo. Yang sujud sembah kiblat kuning segala macam itu proskuneo. Tapi ibadah di sini ini lotreia. Itu ibadah secara hakikat. Jadi yang proskuneo itu penyembahan orang yang di luar Tuhan di dalam perjanjian baru. Yang di dalam Tuhan dia tidak pakai lagi proskuneo, tapi yang dia pakai itu lotreia. Ya, maka lotreia itu artinya liturgi sebenarnya. Kata liturgi itu diambil dari ya lotreia. Maka kalau kita ke gereja dalam kebaktian ini bukan liturginya, tapi susunan acara. Liturginya itu adalah hidup kita. Ibadah itu adalah persembahkan tubuhmu sebagai ibadah yang sejati. Lotreia, liturgi itu hidup kita. Kita menjadi imam kecil dan Yesus menjadi imam besar. Tubuh kita adalah bait Allah. Wajib bagi kita tiap-tiap orang yang sudah bertobat hari ini, yang beribadah dalam roh dan kebenaran, melayani tubuh kita, melayani bait Allah. Amin. Amin. Masih ada orang Kristen yang salah datang, Pak, liturginya bagaimana hari ini? Liturgi itu hidup kita hari ini. Lotreia itu bukan lagi proskuneo. Amin, bisa mengerti? Ya, maka bahasa Yunani itu spesifik. Dalam hal ibadah aja dia bisa jelaskan. Kalau orang mengerti bahasa Yunani sudah gampang, hanya sayang. Kan tentu kita tidak, yang banyak yang tidak memahami dengan benar ya. Kita perlu ini. Maka bahasa Yunani ada kata proskuneo, ada kata lotreia. Jadi jangan lagi kita orang Kristen Alkitabiah datang ke gereja, Pak, liturginya gimana? Oh, liturgi itu hidup kita, susunan acara. Ya, bisa mengerti ya? Bisa mengerti. Apakah ada pertanyaan? Ini masih panjang ini. Kita minggu depan kita akan bahas mengenai jabatan dalam jemaat. Ya. Saya kasih tahu di Alkitab tidak ada kata pendeta satu biji pun. Coba kalian cari. Ini PR. Nanti kalau hari Minggu ada yang ketemu kata pendeta, tolong kasih tahu saya. Ya, nanti tolong cari jabatan dalam gereja. Lalu dari mana datang kata pendeta itu? Minggu depan kita bahas itu. Karena saya sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saya sudah baca. Saya tidak temukan kata pendeta. Bisa saja mata saya salah. Makanya saya tantang jemaat. Ya, simpatisan dan jemaat yang hadir minggu depan ini, coba baca cari kata pendeta. Kalau ada tolong kasih tahu saya. Ya, kalau ada berarti minggu depan kita bahas itu. Ternyata ini Alkitabiah pendeta. Minggu depan saya berarti lain kali saya pasang saya punya pendeta. Ya kan? Ya tidak ada. Nah, minggu depan kita bahas mengenai jabatan dalam jemaat. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas pertolongan dalam hidup kami.
Minggu pagi ini Engkau izinkan kami untuk kumpul bersama-sama menikmati persekutuan jemaat, dan kami telah belajar dari kebenaran-Mu dari waktu ke waktu. Biarlah ini sebagai vitamin bagi kehidupan rohani kami, memupuk kehidupan iman kami untuk bertumbuh. Dan kami berdoa, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau yang memberikan pertumbuhan, Engkau yang membersihkan setiap cara sehingga dapat menghasilkan buah yang banyak. Oleh karena itu kami mohon kuasa yang daripada Engkau bekerja dalam diri tiap-tiap kami yang betul-betul merindukan akan firman-Mu, baik kami yang juga masih kabur dan belum bisa menangkap penjelasan ini. Kami mohon tuntunan pimpinan Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, biar dari waktu ke waktu kami dapat mengerti akan kebenaran Tuhan. Pimpin kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baik, di kebaktian kita akan mulai kebaktian kita. Tes.